juri sekalian. Salve. Perkenalkan, nama saya Jacinta Jenita Belai. Saya perwakilan dari Sekami Rukun Bunda Hati Kudus. Teman-teman, kan Tuhan Yesus itu kan dia maha tahu. Dia sudah tahu kata dia hari untuk sengsara sudah dekat. Jadi Tuhan Yesus menyuruh dia punya murid-murid bernama Petrus dan Yakobus untuk menyiapkan meja perjamuan untuk dorang makan perjamuan bersama karena Tuhan Yesus sudah mau wafat ini. Jadi Tuhan Yesus bilang pardon begitu supaya menjadi kenangan dengan murid-muridnya. Terus habis makan perjamuan, Tuhan Yesus lihat begini, Yudas ada lain. Yudas supi jual Tuhan Yesus di imam-imam besar, ahli-ahli Taurat dan bangsa orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus dia mengajak dia murid-murid inilah pi berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus bilang dia murid-murid begini, bro, kamu tunggu di sini. Saya mau pi depan situ sebentar saja, saya mau berdoa. Lalu Tuhan Yesus mencari dia punya tempat menyendiri untuk berdoa kepada Bapanya di surga. Sesampainya di tempat menyendiri itu, Tuhan Yesus berdoa kepada dia Bapa begini, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu dariku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Lalu beberapa saat kemudian malaikat menampakkan diri untuk Tuhan Yesus dan memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pergi ketemu dia murid-murid begini. Tuhan Yesus lihat dari jauh begini, dong sunafangu sampai hancur, sampai sukses. Jadi Tuhan Yesus pikas bangun dong begini. Tuhan Yesus bilang, bro, kamu lihat sana, rombongan sana sudah datang. Dong lihat begini, di dalam rombongan itu dong ada lihat Yudas Iskariot di situ. Di rombongan itu ada imam-imam besar, ahli-ahli Taurat dan bangsa orang Yahudi. Lalu Yudas datang untuk mencium Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Lalu Tuhan Yesus tanya pada rombongan itu kata, kamu mencari siapa? Lalu rombongan itu bilang, kami mencari Yesus dari Nazaret. Lalu Tuhan Yesus bilang kata, kenapa kalian mencari aku? Bukannya setiap hari aku di dalam rumah doa, kalian tidak mencari aku. Lalu Tuhan Yesus murid satu ini dia emosi karena dia guru ini mau ditangkap. Jadi dia potong satu hamba imam besar punya telinga. Jadi langsung Tuhan Yesus ambil telinga itu langsung kasih sembuhkan sekali. Jadi langsung dong tangkap Tuhan Yesus. Lah langsung dong susere Tuhan Yesus lah pergi di imam besar Kayafas. Lalu saat itu juga dorang sidang Tuhan Yesus di situ. Lalu itu ada satu Tuhan Yesus murid ini satu bernama Petrus, dia ikut di situ. Itu langsung kan Petrus dingin, jadi Petrus ikut orang-orang yang ada lagi berasar di situ. Lalu ada satu orang yang kenal Petrus ini,
Jadi langsung Petrus orang itu bilang kata, saya ini yang setiap hari dengan dia ini toh, salah satu murid dari dia ini toh. Langsung Petrus bilang kata, saya kenal dia mo. Jadi langsung satu datang lain lalu bilang kata, ini dia sudah ini mo. Langsung Petrus bilang kata, saya kenal dia mo. Lalu satu datang lain lalu tanya Petrus lain, lalu bilang kata, dia ini sudah mo. Langsung Petrus baru bilang, saya kenal dia. Langsung ayam berkokok 3 kali. Lalu Tuhan Yesus lihat dia, langsung dia lari tapi menangis di luar sekali. Karena Tuhan Yesus bilang dia kata nanti dia menyangkal Tuhan Yesus dan nanti ayam berkokok 3 kali. Langsung dong sidang Tuhan Yesus di situ, dong olok-olok Tuhan Yesus. Lalu dong seret Tuhan Yesus pi di depan Kaisar. Jadi langsung Kaisar ada sementara berganti. Langsung Kaisar dengar di bawah kata ada berisik di bawah. Jadi Kaisar cepat tengok di bawah. Begini dong bilang kata, ini Kaisar, kami ada membawa penjahat satu ini. Langsung Kaisar bilang kata, penjahat de buat bang mana. Lalu dong bilang kata, dia larang kami supaya kami boleh bayar pajak par Kaisar. Yang kedua dia bilang kata dia ini raja. Jadi langsung Kaisar tanya kata, betul kau ini raja orang Yahudi? Langsung Tuhan Yesus bilang kata, kan Bapak sudah bilang sendiri. Jadi langsung Kaisar bilang kata, saya dapat deku salamu. Langsung dong bilang kata, dia ini dia penjahat. Dia mengajar dari Yudea, Galilea sampai di sini. Lalu Pilatus dengar kata Yudea ini. Jadi langsung Pilatus bilang kata, dia orang Galilea. Bawa dia pergi di depan Herodes, karena itu bukan urusan saya, itu urusan Herodes. Langsung dong bawa Tuhan Yesus ke Herodes. Langsung Herodes baru dapat lihat Tuhan Yesus. Langsung Herodes senang sekali karena sudah lama Tuhan Yesus kecil itu. Herodes cari Tuhan Yesus untuk dibunuh tapi seng dapat. Jadi baru sekarang ini baru Herodes dapat Tuhan Yesus ini. Lalu dong tuduh Tuhan Yesus di situ lagi. Tapi Herodes yang ketemu dia salah lagi. Lah terus Herodes bilang, Herodes suruh depu prajurit itu untuk pergi ambil baju kebesaran untuk kasih pakai Tuhan Yesus. Habis kasih pakai Tuhan Yesus terus Herodes suruhlah bawa dia kembali ke hadapan Pilatus lagi. Jadi langsung dong bawa ke Pilatus. Dong bilang kata, salibkanlah dia, lepaskanlah Barabas. Tapi Herodes yang mau lah. Herodes bilang kata, nanti saya ajar dia dan lepaskan dia saja. Tapi orang-orang itu dong seng mau dong tambah berteriak kuat lah. Lalu dong bilang begini kata, salibkanlah dia, lepaskanlah Barabas. Tapi di dalam hati Pilatus ingin sekali kasih lepas Tuhan Yesus ini, tapi orang-orang dong itu tambah berteriak. Jadi Pilatus suruhlah Pilatus cuci tangan. Lah Pilatus bilang, saya tidak berdosa dari darah orang ini.
Lalu Pilatus bilang, ya sudah, kamu dapat dia sudah, terserah kamu mau buat apa dia. Jadi langsung dong su ambil Tuhan Yesus, lah dong su anya mahkota duri, buat salib, lah dong tancap mahkota duri di Tuhan Yesus kepala. Langsung Tuhan Yesus mandi darah sekali. Lah dong kasih Tuhan Yesus, dong kasih salib di Tuhan Yesus punya bahu untuk dong jalan sampai Golgota. Lalu dong jalan begini, dong dapat Simon dari Kirene, dia baru pulang luar kota. Langsung prajurit suruh dia lah ambil Tuhan Yesus salib dari Tuhan Yesus bahu lah, kasih salib itu di dia punya bahu. Jadi langsung jalan sampai di tempat tengkorak. Lalu dong jalan itu Tuhan Yesus lihat putri-putri Yerusalem. Dan Tuhan Yesus bilang kata, putri-putri, jangan tangisi diriku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dengan anak-anakmu. Lalu dong pukul Tuhan Yesus, lalu dong sujalan, lalu langsung sampai di tempat tengkor, lah langsung dong kasih lepas baju dari Tuhan Yesus tubuh, langsung dong cabut undi, kata siapa yang dapat. Lalu dong suka tidur Tuhan Yesus di atas salib lah, supaku Tuhan Yesus. Langsung dong ada kasih tulisan di atas Tuhan Yesus kepala itu, kata Indri adalah ini raja orang Yahudi. Langsung Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus menyerahkan depu murid kesayangan ini kepada depu ibu, supaya depu ibu itu ngerasa kehilangan. Jadi Tuhan Yesus di atas salib, Tuhan Yesus bilang begini, ibu ini anakmu, anak ini ibumu. Langsung dong sopaku dua orang penjahat lain di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Di sebelah kiri bilang, kata, os bilang kata sini raja toh, coba kas bebas katong tiga di atas salib ini. Jadi langsung di sebelah kanan bilang kata, katong ini penjahat, mau dia ini seng ada salah. Yesus, kalau Yesus datang sebagai raja, ingat saya. Langsung Tuhan Yesus bilang kata, sekarang ini juga, hari ini juga, katong dua tinggal di dalam Firdaus. Lalu ada langsung kira-kira dari jam 12 sampai jam 3 kegelapan meliputi daerah itu juga. Lalu tabir baik suci terbela dua. Langsung orang-orang itu bilang kata, betul mah de orang benar. Jadi langsung Tuhan Yesus menyerahkan Tuhan Yesus punya diri kepada Bapaknya. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya begini, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Langsung Tuhan Yesus wafat. Lalu ada tetek tua ini, dia bernama Yusuf, dia dari Arimatea. Dia pergi di Pilatus dia pergi minta izin ke Pilatus untuk dia kasih turun Tuhan Yesus dari atas salib dan kubur Tuhan Yesus di dong punya kubur itu belum pernah patah.
pakai. Jadi Pilatus bilang kata, iyo sudah. Jadi langsung tete tua itu dong pikas turun Tuhan Yesus dari atas salib. Lah langsung dong baluri Tuhan Yesus dengan kain kafan, itu kain kafan putih. Langsung dong taruh rempah-rempah, minyak wangi untuk Tuhan Yesus tetap harum. Lah langsung dong taruh Tuhan Yesus di kubur itu. Langsung 3 hari kemudian ada ibu-ibu Maria 3 ini bernama Maria Magdalena, Maria ibunya Yakobus, dengan Maria Salome. Itu dong ada bawa rempah-rempah dengan minyak wangi untuk dikasih taruh di Tuhan Yesus tubuh supaya Tuhan Yesus itu tetap wangi. Dong lihat dari jauh begini, kubur sudah buka apa itu? Lalu dong jalan-jalan lagi, tambah dekat lagi, dong lihat begini, kubur sudah buka lagi. Lah terus satu orang dari situ dong yang percaya, jadi dong tambah jalan-jalan begini, dong kaget setengah mati. Dong kaget begini, kubur sudah buka, batu yang besar itu sudah buka. Jadi langsung dong lari lah pergi di dalam itu sekali. Lah beberapa saat kemudian malaikat menampakkan diri untuk dorang 3 orang itu. Itu malaikat dari atas sampai bawah itu bersinar sampai buat mata berkilau. Jadi langsung ibu-ibu itu dong sampai begini. Jadi langsung malaikat itu bilang, kalian mencari siapa? Lalu dorang bilang, kami mencari Yesus dari tubuh Yesus yang dibaringkan di sini. Lalu malaikat itu bilang kata, kamu salah, desu bangkit, lah desu kemu ke Galilea. Jadi langsung malaikat itu bilang kata, kamu pipesan de suke muka ke Galilea. Kamu yang waktu de masih di Galilea itu de pernah pesan per kamu kok nanti 3 hari kemudian dia akan bangkit. Jadi langsung dong lari lah cepat sekali lah pergi di murid-murid itu lah, kasih tahu murid-murid itu. Lalu saya ada satu yang percaya. Lalu Petrus bangun langsung. Petrus lari pergi kubur sekali karena Petrus penasaran. Jadi Petrus lari pergi kubur langsung. Petrus lihat begini, kubur sudah buka. Lah Petrus lari ke dalam begini, cuma kain kafan saja sudah terlipat baik-baik. Lalu dia jalan. Dia bilang dalam hati kata, apa yang sudah terjadi? Jadi langsung ada 2 murid ini pergi ke kota Emmaus. Dong pergilah ini, dong mewartakan. Tapi dong pergi begini, Tuhan Yesus kasih tunjuk Tuhan Yesus bersama dong 2 orang itulah. Itu dong ada cerita asik. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, kamu ada cerita apa yang asik sekali ini? Lalu dong bilang kata, ini kamu ada cerita ini paling heboh sekali di Galilea. Itu Yesus kan guru ini, Yesus yang adalah, Yesus yang tahu di mana. Jadi langsung Tuhan Yesus yang bilang kata, Tuhan Yesus bangkit. Lah Tuhan Yesus jalan lah dong bercerita saja. Dong jalan langsung dong karena sudah malam. Jadi langsung Tuhan Yesus dengan murid-murid itu dengan Tuhan Yesus menginap di satu rumah. Lah langsung
Lah langsung Tuhan Yesus dong ada makan ini bersama ini. Lalu Tuhan Yesus mecah-mecahkan roti. Langsung dong baru tahu kata itu Tuhan Yesus. Lah dong mata terbuka lebar-lebar sekali. Langsung Tuhan Yesus hilang. Lalu dong lari cepat sekali pergi di dongpu di Galilea. Lah dong bilang par murid-murid itu, di murid-murid itu kata, tadi kan dapat lihat Tuhan Yesus, kan tadi kan dapat lihat kamu guru. Jadi langsung murid-murid itu bilang lagi kata, iyo dia suka tunjuk rupa par Thomas lagi. Jadi langsung saat itu langsung Tuhan Yesus menampakkan diri padong sekali. Lah Tuhan Yesus mengajak depu murid-murid itu untuk pergi ke luar kota. Lah Tuhan Yesus bilang par murid-murid itu kata, tunggu di sini, nanti saya kasih kekuatan par kamu. Tunggu di sinilah, nanti saya kasih turun kekuatan par kamu. Lalu saat itu langsung Tuhan Yesus terangkat ke surga. Langsung Tuhan Yesus bersinar jadi dong sampai tutup mata. Sekian dan terima kasih. Salve. Terus penjaga pintu tanya Petrus, oh sini yang salah satu murid Yesus itu? Terus Simon Petrus jawab, bukan saya mu. Terus dia sudah menyangkal Yesus karena dingin, tapi bergabung dengan orang-orang di situ basar badan sambil mengikut Yesus yang dong ada di dia ini. Teman-teman, imam besar mulai adili Yesus. Dong tanya, imam besar tanya Yesus, oh sini yang suka mengajar di rumah-rumah ibadat itu, di dalam bait Allah tempat orang Yahudi berkumpul toh? Yesus bilang, saya pernah bicara sembunyi-sembunyi. Jadi tanya dong ini toh, kenapa tanya saya? Lalu penjaga yang ada di situ tampar Yesus sekali. Yesus bilang, kalau saya bilang salah ada di mana? Kalau saya bilang salah ada itu ada di mana? Lah kenapa kau tampar saya? Habis itu Hanas membawa Yesus ke istana gubernur. Pilatus tanya, apa alasan terhadap orang ini? Dong jawab, dia sengaja salah. Terus Pilatus bilang, kamu ambil dia lah, kamu ngadili dia saja.
sanin limasan maruang anus tanebar mori peri-peri. Yesus dan dia murid-muridnya pergi ke suatu taman. Teman-teman tahu taman mana? Ya betul. Mereka pergi ke situ untuk berbuat apa? Pas dong berdoa, dong sampai begini, Tuhan Yesus bilang, "Kamu duduk di sini dulu." Sedangkan saya, Petrus, Yohanes, Yakobus berjalan ke depan lalu berdoa. Terus Tuhan Yesus berjalan dan Tuhan Yesus bilang pada murid-murid begini, "Aduh, hatiku sangat sedih dan sedih kali ini mau mati begitu." Terus Tuhan Yesus, murid-murid centang bingung mau berbicara apa. Lalu Tuhan Yesus setelah sampai dan murid-muridnya begini, Tuhan Yesus bilang, "Kamu duduk di sini." Sedangkan saya berjalan di depan lalu berdoa. Terus Tuhan Yesus bilang, "Kamu jangan lupa berdoa." Dan Tuhan Yesus berjalan di depan dan ia berdoa. Ia merebahkan badannya ke bawah dan ia berdoa. "Ya Aba, ya Bapa, ambillah piala ini. Tidak ada yang mustahil bagimu. Janganlah menurut kehendakku, melainkan menurut kehendakmu." Ketika itu Yesus bangun dan ia berjalan kembali kepada murid-muridnya. Aduh, teman-teman tahu apa? Dong narwa, dong sono sekali. Terus Tuhan Yesus bilang ini, "Hei Petrus, bangun. Berdoa kah 1 jam saja." Terus dong mata sudah ngantuk sekali. Tuhan Yesus bilang, "Bangun sudah, bangun lalu berdoa." Terus Tuhan Yesus kembali lalu berdoa ke tempat yang sama. Ia merebahkan badannya, ia berdoa. "Ya Aba, ya Bapa, ambillah cawan ini. Tidak ada yang mustahil bagimu. Janganlah menurut kehendakku, melainkan menurut kehendakmu." Ia berdiri dan ia kembali. Dia lihat begini, aduh, dong masih narwa lagi. Dong nafamus tuh. Terus Tuhan Yesus bilang begini, "Petrus, kamu berdoa kan? Nanti mah sudah pencobaan bang mana nih? Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Terus Tuhan Yesus kembali lalu berdoa untuk ketiga kalinya. Dia berdoa seperti tadi sudah saya lakukan. Dan ia kembali begini, itu masih tidur. Dia bilang, "Tidurlah, yang serahkan aku sudah dekat. Bangun, bangun, bangun." Teman-teman, Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Katong mesti
rajin berdoa kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja merasa ketakutan, ia berdoa, ia meminta kepada Bapaknya agar ia tidak takut. Yesus berdoa baik mengasihi murid-muridnya, atau mesti mengikuti semboyan kami, doa, derma, kurban, kesaksian. Terima kasih. Shalom, salam. Orang-orang lain ini yang cerita. Pilatus bilang, barang saya orang Yahudi jadi Oseku bangsa Yahudi yang sendiri serahkan Ose per saya. Serahkan Ose per saya. Jadi Pilatus tanya dia, jadi Ose ini raja? Saya pun kerajaan bukan dari dunia ini. Kalau dari dunia ini mungkin saya pun penjaga suruhan kamu. Pilatus tanya lagi, jadi Ose ini raja? Ose bilang, saya raja tuh. Saya lahir dan datang di dunia ini untuk bersaksi demi kebenaran. Lalu kawan-kawan, Yesus yang salahmu. Tapi kebiasaan orang-orang Yahudi itu pada masa Paskah bebaskan orang jahat. Tapi orang Yahudi berteriak, bebaskanlah Barabas. Barabas ini penjahat yang ditahan, teman-teman. Setelah itu Yesus, teman-teman, orang Yahudi berteriak, kami tidak mempunyai raja selain kaisar saja. Jadi salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Pada waktu jam 12 siang, Yesus diantar duduk di kursi gubernur menuju suatu tempat yang koram. Dalam bahasa Ibrani adalah Golgota. Sampai di sana, Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat, sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus. Pilatus juga menyuruh memasang tulisan yang berbunyi, Indri, inilah raja orang Yahudi. Saat itu Yesus lihat Yesus pun mama, juga Yesus pun saudara-saudara juga dan murid-murid Yesus dong menangis lihat Yesus menderita di atas kayu salib. Yesus bilang, ibu, inilah anakmu. Terus Yesus bilang dong pemuridmu, Yesus pemurid-murid, inilah ibumu. Saat itu juga mereka murid-murid Yesus menerima Maria sebagai ibunya. Bukan hanya murid-murid Yesus, tapi ketong semua pengguna Maria.